Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta hamsadi radhahu wa tabi'atini mahabbatahu. Kita buka lagi surat Al-Maidah surat kelima ayat 112 halaman 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم يستطيع ربك أن ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ayat ke 115. Alhamdulillah. Di ayat ini Allah akan menerangkan tentang
salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan Al-Maidah, yaitu hidangan. Maka surat ini disebut Al-Maidah itu ternyata ada suatu kejadian yang spektakuler yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidangan makanan ke Nabi Isa dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini, idz qala, ingatlah ketika berkata al-hawariyuna Isa bin Maryam, yaitu para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Allah akan menggambarkan perkataan pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Apa perkataannya? Hal yasti'u rabbuka, sediakah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ayunazil alaina, untuk menurunkan kepada kami ma'idatan minas samai, yaitu hidangan makanan yang turun dari langit. Jadi waktu itu pengikut dan Nabi Isa sangat kelaparan, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Maka berkatalah pengikut Nabi Isa alaihissalam ini kepada Nabi Isa untuk memohon makanan yang langsung turun dari langit. Masya Allah, ya. Permohonan yang tidak pernah terjadi. Maka qala, berkatalah Nabi Isa alaihissalam, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya, takutlah sama Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, seandainya kalian ada golongan orang-orang mukminin. Ini permohonan yang tidak biasa, permohonan yang tidak mungkin dikabulkan. Allah memberikan informasi pada kita supaya kita bekerja, dari hasil keringatnya menghasilkan makanan, menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan. Bukan seperti ini minta pada Allah langsung, minta makanan dari langit. Kalau kalian merasa orang beriman, jadi permohonannya amat sangat luar biasa ya. Kalau sekarang ya, jadi ini minta ingin turunkan makanan dari langit. Kemudian dilanjutkan ayatnya di 113 Al-Maidah ini. Qalu, maka pengikut Nabi Isa berkata, nuridu ay an na'kul kulla minha, Pak, kami ingin sekali makan dari hidangan itu. Untuk apa? Watatma'inna qulubuna, agar hati kami, agar kalbu kami nyaman, tenang, karena merasa lapar ya. Wa na'lama an qad sadaqtana, dan kami yakin perkataan yang telah kau berikan adalah perkataan yang sangat benar didengar sama kami. Wa naqulu 'alaiha, dan kami jadikan hidangan yang turun langit ini adalah minasyahidin, menjadi orang-orang yang menyaksikan betapa hebat dan agungnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala agar mereka hatinya tenang setelah makan, tidak bimbang lagi, dan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa adalah sangat benar.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, melakukan kisahnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga maka umatnya Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang permintaan makanan yang turun dari langit ini. Kemudian Allah melanjutkan di ayat 114 ayat Maidah ini. Qala, maka berkatalah Isa bin Maryam, berdoalah Isa pada Allah Subhanahu wa taala atas permintaan pengikut-pengikutnya yang setianya dengan penuh ketawaduan dan malu pada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada Allah dengan memulai Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, anzilna alaina, turunkanlah kepada kami, maidatan minas samai, hidangan makanan dari langit, takuna lana aidan, kami akan jadikan turun langit itu sebagai aidan, hari raya buat kami. Untuk siapa? Di awalina, untuk orang-orang yang bersama kami sekarang, wa akhirina, dan juga orang yang setelah kami, wa ayatan minka, dan kekuasaan ayat-ayat dari engkau. Dari minta sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa alaihissalam untuk diturunkan hidangan dari langit. Allah turunkan langit menjadi hari raya bagi kami sebagai pelajaran buat kami di pada saat masanya dan juga pada setelah Nabi Isa alaihissalam. Warzuqna, Allah menurunkan ayatnya warzuqna, permohonan Nabi Isa itu dilanjutkan warzuqna, berilah kami rezeki ya Allah, wa anta khairur raziqin, karena Allah engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini permohonan dan doa Nabi Isa alaihissalam pada saat, dan ini doa ini juga sudah diucapkan oleh para imam, para khatib, supaya diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setelah itu telah minta Allah, setelah Nabi Isa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjawabnya dengan melanjutkan firman-Nya di ayat 115. Qala Allah, maka Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, inni munazziluha alaikum, sesungguhnya kami akan memberikan kepada kalian hidangan dari yang turun dari langit. Masya Allah. Jadi permohonan Nabi Isa waktu itu diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidangan turun berturut-turut, kemudian setelah turun makanlah seluruh pengikut Nabi Isa, termasuk juga Nabi Isa alaihissalam, dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi artinya kita memberikan informasi kepada kita bahwa Nabi Isa tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tapi yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan sekarang sholat bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Nanti besok juga 10 hari lagi kita akan berpuasa Ramadan, bukan untuk kita. Allah turunkan sesuatu itu pasti ada faedah dan kegunaannya buat kita. Masya Allah. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya dan mewanti-wanti, faman yakfur ba'du minkum, maka barang siapa kubur setelah kami berikan hidayah di antara kalian, tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat, menyaksikan dan memakan makanan hidangan ini, fa inni, maka sesungguhnya u'adzibuhu, aku akan azab mereka
azaban, dengan azab la wazibu, yang tidak pernah kami azab ahadam, terhadap seseorang minal alamin, dari seluruh bagian manusia yang ada di kolong langit ini. Jadi Allah akan mengazab siapa saja yang setelah itu kufur, setelah tidak lagi beriman pada Allah dan beriman pada Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, dengan yang sangat azab yang belum pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan orang-orang setelahnya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah-kisah sebelum Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi. Alhamdulillah. Jadi intinya pada kita, apapun yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, syukuri. Hari ini kita alhamdulillah masih dipanjangkan usia dunia kita dan masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri itu. Jangan kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabun alim. Apabila kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian semua, maka aku akan tambah lagi syukurmu. Dan akhirnya syukur itu, syukur yang paling tinggi adalah selalu mengucap, berdetak, mengusap namanya di setiap waktu, di setiap saat, di setiap jantungnya, dan hembusnya baca hanya satu, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa in kafartum, apabila kalian kufur terhadap nikmat kami yang telah berikan kepada kalian semua, batu inna azabi lasyadid, maka akan kami timpakan azab yang sangat pedih. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar Al-Quran ini bukan untuk apa-apa, untuk selamat nanti di kuburan nanti setelah kita meninggal dunia. Banyak orang yang setelah meninggal dunia, masya Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak patuh sama suaminya diazab sama Allah, yang korupsi diazab, yang suka berzina juga diazab, belum kiamat diazab kubur Rasul. Dan ini sudah kita bisa dilihat di medsos yang kita di TikTok, di YouTube, di Facebook, di Twitter. Kita bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal dunia bagaimana, bisa dipanggil lagi ruhnya, bisa ditanya. Masya Allah, diazab di kuburnya karena kelakuannya pada saat hidup di muka bumi. Kita alhamdulillahirrahmanirrahim, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar Al-Quran ini, baca Al-Qurannya bukan lagi ingin jadi pahala, tapi ingin menjadi kekuatan untuk kami agar kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia, sejahtera di akhirat nanti, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Maka oleh sebab itu surat Al-Maidah ini ternyata ada dalam surat Maidah sendiri antara 112 sampai dengan 115. Makanya para ulama menyebutkan, memberi nama surat ini adalah surah Al-Maidah, yaitu hidangan yang turun dari langit.
yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seandainya tidak diberikan informasi yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak tahu orang-orang sebelum kita dilahirkan ternyata ada orang-orang yang telah meminta makanan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah ada cerita tentang seperti ini juga terjadi di zaman umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu muridnya Abah Anom. Yaitu ketika itu Abah Anom menyuruh muridnya untuk bertilawah, untuk selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala di tempat tertutup, yaitu di masjidnya Surya Raya. Setelah ditutup pintunya, dikuncinya, gelaplah, hanya dia sendiri yang berhalwat namanya, bernyendiri di sana. Setelah beberapa hari datanglah tamu-tamu datang ke Abah Anom, yaitu Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin ke madrasahnya, orang-orang ingin menguji keilmuannya Abah Anom. Maka ketika pada datang, maka dipanggillah orang yang sedang halwat di masjid itu, dan menyuruh salah satu khodamnya untuk memanggil Kiai Anta. Kiai Anta disuruh Abah Anom, disuruh menghadap Abah gitu ya, karena ada tamu penting di sini. Tidak, Bah, saya ingin berkhalwat. Balik lagi, laporan lagi sih itunya yang disuruhnya. Abah, Kiai Antanya tidak mau. Maka setelah Abah Anom kemudian mengeluarkanlah makanan-makanan untuk memuliakan tamu. Kemudian disuruh lagi hambanya, khodamnya, untuk menyuruh supaya Kiai Anta makan makanan yang ada di hadapan Abah Anom. Maka pesuruh itu nanti datang lagi ke holawatnya Kiai Anta. Tok, Assalamualaikum Kiai Anta, ini ada makanan, kata Abah Anom suruh dimakan makanannya ini. Apa kata beliau? Di sini juga ada, Masya Allah. Dalam halwat yang tertutup ternyata sudah ada makanan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dibuka, sudah halwat menjadi di sana ada makanan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dipersembahkan kepada Abah Anom. Ini Abah, saya juga punya makanan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, bagi orang-orang sudah makamnya tinggi tidak perlu khawatir lagi, karena Allah Subhanahu wa taala, inna awliya la khaufun wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para aulia Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa khawatir dan tidak pernah merasa bersedih hati terhadap dirinya, terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang punya kepintaran, dia tidak bisa apa-apa. Semuanya digerakkan, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti besi biasa saja, tapi setelah dimasukkan ke dalam api, besi itu akan menyala dan akan menyalurkan panas yang bergetaran. Itulah salah satu contoh bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa kecuali dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saja kita duduk di Masjid Al-Istiqomah ini, yang dulunya nonton juga bukan kehendak kita, semuanya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di bagian orang-orang ada surat telah dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, bergetar kalbunya menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bercucur air mata. Alhamdulillah kita bisakan. Mudah-mudahan
Setelah selesai ini, bukan belum selesai, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan bacaan Al-Qur'an ini sampai dengan akhir, yaitu surat An-Nas. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita terus mengaji Al-Qur'an ini supaya kita paham, supaya kita mengerti apa yang ada dalam Al-Qur'an Karim. Selain kita membacanya dengan makhraj huruf dan wajah yang benar dan fasih, dan juga kita mengerti tentang isinya Al-Qur'an Karim supaya kita terus bisa mengagungkan, akhirnya kita dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan tidak bisa apa-apa. Hanya Allah lah yang berkuasa. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billahil azim. Kami tidak punya daya dan upaya kecuali digerakkan oleh-Mu ya Allah. Mudah-mudahan pada saat kita meninggal dunia, semuanya adalah pas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena penyakit, bukan karena sesuatu kecelakaan, bukan sesuatu apa-apa, tapi semuanya sudah selesai. Kita hidup di dunia, maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan nanti insyaallah Sabtu depan dengan ayat 116 lagi. Nah, sedikit lagi 120 mengakhiri surat Al-Maidah, dan nanti surat ke-6 diawali dengan surat Al-An'am. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, karena bapak-bapak ngaji begini itu bukan biasa saja, tapi berperang dulu ya Allah, berperang hawa nafsu dan berperang dengan musuh kita setan. Ketika malam harus buka dulu, insyaallah buka dulu, setiap dia tiba-tiba bisa bicara, sholat tahajud dulu, sholat macam-macam dulu, masya Allah, baru baca mutalaah ini. Alhamdulillah bacanya cuma 15 menit mungkin, tapi sampai 1 jam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat yang bagi kita semua. Sebelum kita tutup, kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua disempurnakan kesehatannya dan diberikan kesehatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mukjizat Al-Fatihah. Dan kita juga doakan orang-orang yang telah meninggal dunia, sahabat, teman, ibu, bapak ya kita, mudah-mudahan ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan putra-putri dan cucu kita yang masih duduk belajar di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua menuntut ilmunya sukses dan disukseskan cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan putra-putri kita dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang belum mempunyai pekerjaan tetap, nasabnya belum dilakukan, mudah-mudahan
Allah tetapkan menjadi pegawai karyawan dan punya usaha yang tetap, yang menjadi ladang amal baginya dan menjadi bekal untuk beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi putra-putri yang masih hamil, sedang hamil, kita doakan mudah-mudahan selama kehamilannya diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan, Allah mudahkan lahirannya, dan Allah sehatkan bayi dan ibunya dengan karamah mukjizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan usia dunia kita, dipanjangkan umur kita untuk istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji Al-Quran, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami isi hadis sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita terus menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita sempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia dan akhirat, dihasilkan, dikabulkan seluruh maksud baik kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan terakhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan suami-suami yang soleh, istri kita solehah, putra-putri kita soleh-solehah, yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya, dengan fadilah mukjizat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala nabiyyina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna saghira wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat wa dabi bainana wa bainahum bil khairat wa bikbil warham wa anta arrahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rizqna imanan qawiyyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa minkal kullu wa anta kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ummi wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam
kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi.